Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia dan kita akan lanjutkan perbincangan mengenai strategi komunikasi dalam kampanye Pilpres 2024. Saya langsung ke Mbak Afu. Jadi bagaimana upaya untuk menjembatani Mbak antara para pemilih muda dan pemula untuk mengetahui apa saja gagasan bagi capres-cawapres ini untuk mereka bisa memilih nantinya? Solusi kami sebenarnya sangat simpel, jadi kami membangun website yang berorientasi user, di mana kami menyajikan track record maupun gagasan dan afiliasi dari masing-masing kandidat atau pasangan capres-cawapres. Jadi banyak sekali user kami yang datang dan melihat profil, ada 3 pencapaian utama, kemudian juga 3 kontroversi utama, kemudian juga harta kekayaan, afiliasi tim suksesnya, berapa yang dari politik, berapa dari militer, berapa dari pebisnis, sampai ke gagasan-gagasan di isu-isu kunci yang kami temukan di website Bijak Milih. Jadi ini bisa dilihat semuanya dan so far halaman gagasan kandidat dan track record ini sudah di-visit sekitar 400.000 kali. Jadi kami senang bahwa ini mungkin bisa menjadi alternatif sumber informasi, dan yang paling menarik adalah kami temukan bahwa banyak user kami bilang mereka baru tahu bahwa ada kasus misalnya politik identitas atau bahwa ada kasus penculikan, isu kasus-kasus HAM, dan juga isu lingkungan misalnya di Wadas dan sebagainya. Jadi ini hal-hal yang menjadi shock effect ternyata bagi yang memvisit gitu, dan kami senang bahwa ada sekelompok orang muda yang mulai lebih peka atau ingin mencari tahu lebih dalam terkait dengan track record dari presiden dan calon presiden dan wakil presiden, selain yang mereka lihat gimmick-gimmick di sosial media saja. Ya, Pak Gun-Gun, bisa jadi kan salah satu paslon ini lebih unggul di media sosial dari segi masifnya konten yang kemudian berbasis gimmick. Tapi apakah itu menjadi jaminan populer di media sosial artinya akan sukses juga meraih suara publik di bilik suara? Tanggapan Anda bagaimana? Iya, tidak bisa strategi tunggal ya. Connected media itu yang seringkali kemudian menjadi realitas politik yang memenangkan pasangan capres-cawapres dalam kontestasi elektoral. Jadi kerap kali media sosial itu juga bubble ya, gelembung gitu ya. Makanya kemudian harus ditarik juga dalam konteks ini adalah ke dunia real, ke dunia nyata. Makanya kemudian kita juga harus menyiapkan ya, skeptisme, harus menyiapkan kritisisme menyangkut apa yang kemudian fenomena yang berlimpah di media sosial. Saya pikir ya kampanye kita harus naik kelas ya, konsolidasi demokrasi kita juga harus naik kelas ya. Jadi bukan hanya semata-mata hal-hal yang receh yang kemudian mungkin ya menaikkan tingkat kesukaan, tetapi kemudian tidak memverifikasi gagasan para kandidat untuk karena begini, ini momentum sangat serius bagi Indonesia saat ini dan ke depan. Oleh karena itu kita butuh pemimpin yang bukan hanya coba-coba, pemimpin yang kemudian tentu kita harapkan mampu dan mau untuk ya memberitahu juga kepada halayak apa gagasan, apa problem solving yang kemudian ditawarkan. Sekaligus mengemas ya cara-cara kampanye yang berkeadaban. Cara-cara kampanye berkeadaban itu kan menghargai keberbedaan, kemudian menghormati lokalitas ya, menghargai misalnya nilai-nilai yang bertumbuh di masyarakat, sekaligus juga menghormati hukum sebagai instrumen yang paling penting untuk disepakati bersama. Jadi begini, konteks kampanye 75 hari waktunya pendek ya, lebih pendek daripada pemilu 2009 yang 7 bulan atau 2014 15 sampai 16 bulan. Jadi betul-betul kita butuh para politisi yang kemudian jadi capres cawapres itu bukan hanya asik dengan dirinya dan timnya dan kemudian nanti memenangi kontestasi dengan mungkin hanya sekedar bermain gimmick ya. Kita butuh politik gagasan yang kemudian substantif membawa kira-kira ya harapan bangsa Indonesia ke depan. Cuman memang ada tantangan ya di level strategi bahwa tidak seluruh yang mungkin substantif itu bisa diterima. Maka ini soal bagaimana pengemasan. Misalnya bagaimana menurunkan narasi yang berat itu menjadi narasi yang segmented bisa diterima misalnya di kalangan-kalangan tertentu seperti milenial atau Gen Z. Jadi misalnya ya, yang berat soal geopolitik, ekonomi, kesehatan itu bisa diturunkan dengan narasi-narasi yang mudah dicerna di media sosial maupun di platform media lainnya. Begitu.
Baik, terakhir saya mau ke Mbak Afu. Jadi Mbak, sedikit lagi kita akan menyaksikan debat Pilpres, kemudian kampanye masih 70 hari kesempatannya. Apa yang bisa menjadi tolak ukur para pemilih muda dan pemula untuk kemudian menilai kandidat capres dengan lebih objektif dan juga tidak terbawa dengan gaya kampanye yang cuma gimmick? Kami suka menganalogikannya sebagai pemilu ini sebenarnya adalah proses rekrutmen karyawan HRD gitu ya. Jadi ketika kita adalah panel HRD, sebenarnya ini pemilih muda semuanya adalah panel HRD terbesar, kita sedang memilih the right person for the job gitu kan. Jadi satu-satunya pekerjaan paling penting mungkin di negara ini. Sehingga sama seperti dalam memilih karyawan, kita harus memiliki standar eligibilitas, kita punya standar kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang karyawan, apakah itu pendidikan, apakah itu di CV mereka sudah pernah pengalaman pekerjaan di mana, maupun ide-ide yang mereka mau bawa untuk perusahaan gitu kan. Jadi sama gitu, ketika kita hanya mengutamakan kampanye berdasarkan gimmick-gimmick dan kelucuan, apakah kita lagi mau merekrut karyawan untuk melucu gitu, untuk membuat konten-konten sosial media, atau kita sedang merekrut karyawan untuk memimpin negara demokrasi muslim yang besar, yang mayoritas muslim yang besar ini gitu. Jadi kita membutuhkan tadi the right person for the job, sehingga kompetensi menjadi sangat penting. Kita cari tahu siapa yang memang sudah punya prestasi kebijakan publik, misalnya kemampuan komunikasi, kemampuan convening power dalam mengumpulkan berbagai aktor, menavigasi negara yang sangat plural ini gitu. Jadi kita harus benar-benar mencari tahu keterampilan apa yang memang dibutuhkan untuk pekerjaan sebagai presiden, dan gagasan di dalam debat nanti akan menjadi salah satu faktor yang penting, tapi tentu saja harus dibandingkan juga dengan sejarah atau track record dari para kandidat capres dan cawapres tersebut. Baik, kita nantikan bagaimana perkembangan dari debat dan juga kampanye, strategi dari setiap kandidat, dan apakah kemudian publik terutama pemuda ini bisa betul-betul menggunakan hak pilihnya dengan bijak dan juga melihat dari segi gagasan ya, bukan termakan sekedar gimmick. Terima kasih atas perbincangannya bersama dengan pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto dan founder bijakmemilih.id Andita Firseli Utami atau Mbak Afu telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.